Puji Tuhan, karena kasih setia Tuhan kita ada saat pagi hari ini. Saya percaya kita bisa melewati semua musim dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, ketika kita mendengar firman ini, mungkin kita mulai berpikir, bagaimana mungkin ketika saya berada dalam sebuah situasi yang sulit, berada dalam sebuah ujian hidup, kemudian saya harus berbahagia. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, anggaplah suatu kebahagiaan. Karena Tuhan tidak pernah ingin menghancurkan kehidupan kita lewat persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi justru Dia ingin memurnikan hidup kita. Dia ingin memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin kita semua mengasihi anak kita, bukan? Kita mengantar ke sekolah, membawa dia kembali ke rumah, menyediakan segala kebutuhan keperluannya. Kita mengasihi anak kita. Tetapi ketika anak kita akan menghadapi ujian, kita tidak mungkin berkata, "Nak, tidak usah belajar, tidak usah ikut ujian. Nanti kamu stres, nanti kamu takut, nanti kamu tertekan." Saya yakin kita tidak akan mengatakan demikian. Orang tua yang baik akan berkata, hadapi dengan kesungguhan, hadapi dengan belajar yang tekun, karena kamu pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ujian-ujian yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan kita. Tapi firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata Tuhan punya maksud dan rencana dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jika Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi, itu akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Ketekunan dalam bahasa Indonesia itu diartikan bahwa bersungguh-sungguh atau semakin melekat kepada sesuatu yang diandalkan. Semakin berpegang teguh pada sesuatu yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata di sini bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Tuhan ingin kita semakin tekun mencari Dia, semakin tekun menyembah Dia. Masa pandemi ada dua jenis orang yang mengikut Tuhan. Yang pertama, semakin dekat kepada Tuhan, atau kedua, semakin jauh dari Tuhan. Saya yakin kita tergolong orang yang semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita, kata tekun itu diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan, bukan sekedar bertahan kemudian pasif, tidak. Tuhan memberi ketekunan, memberi kemampuan untuk bertahan tetapi hati kita, iman kita, pandangan iman kita tetap tertuju kepada Tuhan dan percaya bahwa ada juru selamat, ada penyelamat, ada penolong, ada pemulih, ada penyembuh yang akan datang menolong hidup kita. Jadi di dalam ujian-ujian yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, Tuhan katakan akan menghasilkan ketekunan. Dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi, Tuhan ingin kita menyikapi suasana situasi tersebut dengan hati yang tetap bergembira. Ada sebuah lagu lama yang berkata, kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Sepertinya lagu itu hanya satu kata itu, satu kalimat itu diulang sampai berkali-kali. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku, kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Karena memang
Hanya kesukaan Tuhan yang membuat kita menjadi kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Tekun atau hupomone itu artinya kemampuan bertahan dalam masa kesukaran, tetapi hati dan pandangan kita, iman kita tetap fokus memandang Tuhan bahwa Dia adalah penolong, Dia adalah juru selamat. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang dalam dunia ini. Dan itulah yang membuat kita bertahan, itulah yang membuat kita bergembira. Karena ternyata kita punya penolong yang luar biasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam pembacaan kita dalam ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Ketika kita tekun, itu akan menghasilkan sesuatu yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin disempurnakan dalam hidup ini. Saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang berkata saya kuat dengan kekuatan saya. Saya yakin hari-hari ini kita masih ada itu bukan karena kemampuan kita untuk menjaga diri kita. Tapi puji Tuhan semua karena kemampuan Tuhan menjaga kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia hidup dan ada hari esok untuk kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan supaya setelah kita menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan? Ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada upah, yaitu mahkota kehidupan yang sedang menanti kehidupan kita. Apapun persoalan kita hari ini, mungkin itu berat bagi kita, kita menganggapnya berat. Tetapi percayalah, Tuhan katakan tetap tekun di dalam Dia sampai akhir, tetap setia. Karena Dia sudah menyediakan upah untuk kehidupan kita semua. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dia tahu batas kemampuan kita dan Dia tidak akan pernah menguji kita melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mempercayai Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Meskipun mungkin hari ini kami dalam berbagai macam ujian yang sedang kami hadapi Tuhan, tetapi kami mau terus memandang hanya kepadamu. Iman kami hanya fokus memandang kepadamu Tuhan, bahwa Engkau juru selamat kami yang sanggup melepaskan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesukaan, untuk sukacita yang selalu Engkau beri dalam hidup kami, yang menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya hari ini penuh kemenangan untuk kami. Hari ini penuh damai sejahtera dan sukacita untuk kami. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan memberkati. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu di gereja kami Tuhan. Biarlah kami semua bersehati, bersukacita bersama untuk Tuhan melaksanakan tugas panggilan kami dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.